Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya atau dokter konyolnya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 305-308. Namun, saya belum membaca laporan keuangan selama beberapa hari. Sekarang ada lebih banyak rumah kaca, pendapatannya juga harus meningkat banyak. Wajah Mo Xiaoyun memerah, matanya bulat, dia menatap Lee Fugui. Dia tidak bisa tidak terbayangkan, Lee Fugui masih sangat muda dan mulai dari awal. Bagaimana dia melakukan ini dalam waktu yang singkat? Lee Fugui secara alami tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Meskipun dia tidak tahu di mana perusahaan farmasi Sihai Xiao Rongrong menjual bahan obat yang dia jual, tidak diragukan lagi bahwa Xiao Rongrong menghasilkan banyak uang, yang berarti nilai bahan obatnya memang di luar imajinasi. Setelah memimpin Mo Xiaoyun untuk memiliki pemahaman singkat tentang karirnya, Lee Fugui membawa Mo Xiaoyun kembali ke villa. Pembangunan desa Xiaoxi saat ini harus dikatakan mirip dengan perkiraannya. Dia percaya bahwa pembangunan seperti itu tidak akan melebihi 1 tahun, dan itu pasti akan mengejutkan semua orang. Di sebelah villa Lee Fugui, 4 atau 5 bungalow baru dibangun. Saat ini, bau obat yang kuat datang dari dalam. Ketika Lee Fugui masuk dan melihat-lihat, dia melihat sebuah panci besar dipasang di setiap bungalow, menonton para pekerja di depan setiap pot besar, masukkan ramuan yang sudah disiapkan ke dalam pot. Sup obat ini adalah resep rahasia khusus yang dipublikasikan oleh Lee Fugui. Tentu saja, jika seseorang benar-benar berpikir demikian, maka mereka sangat salah. Meskipun sup obat ini bermanfaat, mereka tidak dapat memiliki efek mempromosikan kelahiran. Setelah sup siap, Li Xiuling akan menambahkan sup obat rahasia ke setiap kuali. Hanya dengan cara ini, sepanci sup obat asli dengan efek kuat dapat benar-benar direbus dan dapat langsung ditaburkan ke dalam rumah kaca. Adapun sup obat yang digunakan oleh Li Xiuling, sebagian telah disiapkan oleh Lee Fugui sejak lama, dan sebagian lainnya diperintahkan oleh Lee Fugui untuk memisahkan sup obat yang mengandung Ganoderma lucidum berusia ribuan tahun di lemari di kamarnya. Jadi rahasia inti sebenarnya terkandung dalam pikiran Lee Fugui sendiri. Dia tidak tahu mengapa Dr. Wang menyeduh resep yang sama tanpa efek apapun. Tetapi apa yang dia seduh dapat melahirkan bahan obat dan bahkan orang yang terlahir kembali. Vitalitas menyublim sup obat. Seolah-olah Wang Langzong tidak tahu mengapa Lee Fugui dengan mudah menyuntik pria dengan kekuatan besar ke dalam racun. Ini juga karena vitalitas yang dihasilkan Lee Fugui setelah dia berlatih Canon of Medicine sangat istimewa. Fugui, kenapa kamu di sini? Lee Xiuling awalnya fokus. Tetapi ketika dia mendengar suara langkah kaki, dia menoleh dan melihat Lee Fugui, dengan senyum di wajahnya. Lee Fugui melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, apakah resep rahasianya masih cukup? Lee Xiuling menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak cukup. Apa yang saya miliki hanya bisa bertahan paling lama setengah bulan. Lee Fugui mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, saya akan menggunakan lebih banyak lagi malam ini. Sekarang ada lebih banyak rumah kaca dan lebih banyak bahan obat yang ditanam, yang mengarah ke jumlah sup obat kultivasi yang perlu dikonsumsi setiap hari. Dia hanya perlu menambahkan setetes cairan asli ke panci besar sup obat meskipun efeknya sedikit lebih buruk dari sebelumnya. Ini 100 kali lebih baik daripada jenis bahan obat biasa yang sama. Tentu saja, ini hanya untuk mengolah bahan obat biasa. Jika Anda mengolah bahan obat kelas menengah ke atas, Anda tidak dapat mengencerkan larutan stok secara berlebihan. Jika tidak, efek produksinya tidak akan baik. Jelas, dan kualitasnya tidak akan jauh lebih baik. Setelah Lee Fugui kembali ke villa, dia mulai merebus sup obat. Kali ini ketika dia memasak sup obat, dia dengan sengaja mengendalikan vitalitas di tubuhnya dan mengirimkan semuanya ke tungku obat. 1 jam kemudian, sup obat hampir siap, tapi wajah Lee Fugui sedikit bingung, karena tidak seperti sebelumnya, kali ini tidak ada wewangian dari sup obat.
Li Fugui bertanya-tanya apakah dia gagal merebus sup obat. Dia mengulurkan tangannya untuk membuka tutupnya, tetapi begitu dia membukanya, aroma yang tak terlukiskan menerpa wajahnya, yang membuatnya menggigil. Li Fugui jelas merasa bahwa vitalitas tubuhnya sedikit meningkat. Penemuan ini membuatnya bersemangat. Li Fugui menarik napas dalam-dalam dan melihat ke dasar panci. Setelah melihatnya, Li Fugui segera menemukan bahwa sup obat di dasar panci setengahnya lebih sedikit dari yang biasa direbus. Namun, meskipun jumlah sop obat yang diseduh kali ini lebih sedikit, namun sop obat lebih murni baik warna maupun aromanya, dan tidak perlu mencobanya sama sekali, bisa dilihat dengan mata telanjang. Kali ini, jauh lebih baik dari sebelumnya. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, dia merasa telah menyentuh titik kunci. Yang terpenting, dia akhirnya bisa yakin bahwa vitalitas dalam tubuhnya memang merupakan elemen inti untuk mengolah sup obat khusus. Dengan penemuan ini, Li Fugui menjadi bersemangat. Dia mengumpulkan sepanci sup obat, lalu mengeluarkan sepotong batu purba dari sakunya. Dia baru saja memurnikan sepanci sup obat ini. Sudah habis, dan sekarang tinggal masalah waktu untuk menggunakan batu primordial untuk pulih dengan cepat. Setengah jam kemudian, Li Fugui berdiri dengan penuh semangat, dan dia memutuskan untuk mengulangi trik lama dan memurnikan sepanci sup obat lagi. Setelah memurnikan 3 pot besar cairan obat berturut-turut, Li Fugui menyerah. Bukan karena dia tidak mau melanjutkan, tetapi karena batu primordial yang dia bawa telah habis. Bahkan jika dia ingin terus menyeduh sup obat tubuhnya, tapi dia tidak memiliki vitalitas. Setelah Li Fugui kembali ke kamar, dia memindahkan toples porselen berisi Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun lagi. Setelah membukanya, dia mengeluarkan botol porselen kecil, lalu menjatuhkan setetes cairan obat ke dalamnya. Dalam sekejap, Li Fugui dengan jelas merasakan bahwa Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun di dalam menjadi aktif, mengebor sup obat, dan suasana hatinya tampak sangat nyaman. Li Fugui dapat yakin bahwa sup obat yang dia saring kali ini sudah mendekati larutan kaldu yang sebenarnya. Yang disebut cairan asli adalah konsentrat pamungkas yang paling murni dan menyeluruh setelah bahan obat disuling menjadi sup obat. Efek dari solusi asli sangat kuat, tetapi tidak mudah untuk mengekstraksi solusi asli. Setidaknya sebelum itu, Li Fugui tidak pernah berpikir bahwa dia dapat menyempurnakan solusi asli dengan begitu cepat. Setelah memasukkan kembali toples porselen ke dalam lemari, Li Fugui mulai membaca buku pengetahuan medis di benaknya. Sudah lama dia tidak tenang membaca buku pengetahuan medis ini dengan cermat. Dia menemukan bahwa ada banyak rahasia di dalamnya yang telah dia abaikan. Li Fugui melihat beberapa catatan yang dia baca secara kasar di masa lalu, serta berbagai resep. Dia sekarang menemukan bahwa resep ini sangat langka, dan pada dasarnya semuanya mengharuskan dia memiliki kekuatan tertentu untuk dapat menggunakannya. Di ujung Canon of Medicine, cahaya aneh tiba-tiba berkedip, yang membuat Li Fugui sedikit terkejut. Cahaya menyala, dan Li Fugui melihat ada beberapa kata lagi di buku medis. Li Fugui dengan cepat melihat kata-kata itu, dan dia menemukan bahwa itu tertulis tentang metode rahasia untuk memurnikan obat. Alkimia. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, dan perlahan membalik-balik halaman. Segera, dunia baru muncul di depannya. Apa yang disebut obat penyulingan, terus terang, adalah untuk memurnikan resep dan menyeduh sup obat sesuai dengan proporsinya. Dulu, Li Fugui merasa ini masalah sederhana. Namun, bab baru tentang obat penyulingan yang muncul di buku harta karun medis ini menunjukkan kepadanya dengan jelas apa yang disebut obat penyulingan yang sebenarnya. Dan Li Fugui menemukan bahwa menurutnya sup obat yang dia saring tidak jauh dari larutan stok sebenarnya. Tetapi setelah membaca pengantar di sini, dia menyadari bahwa pikiran saya sendiri adalah sebenarnya agak konyol. Menurut catatan di bab tentang obat pemurnian, ada beberapa tingkatan obat pemurnian, seperti yang didapat, bawaan, luar biasa, dan suci. Setelah beberapa level ini, adalah tahap solusi stok yang sebenarnya. Namun, Li Fugui merasa bahwa solusi awal sepertinya bukan akhir.
Sesuai dengan 4 tahap pemurnian obat, Li Fugui menyimpulkan bahwa obat cair yang dia sempurnakan hari ini harus memiliki kualitas bawaan. Adapun transendensi di atas juga ada pengudusan, yang memiliki karakteristik yang jelas, dan persyaratan pemurniannya bahkan lebih ketat. Sekarang dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Li Fugui melihatnya lama sekali, dan akhirnya melihat bab latihan berikutnya. Tetapi yang tidak diharapkan Li Fugui adalah masih belum ada anotasi lain di dalamnya, dan hanya metode mental yang diulang-ulang. Ini membuat Li Fugui sedikit kecewa, tetapi setelah dia memikirkannya, itu bukan apa-apa. Lagi pula, selama dia menguasai resep, obat cair, dan aliran bahan obat kelas atas yang stabil, tidak akan sulit untuk dia untuk meningkatkan kekuatannya dengan meminum sup obat ini. Li Fugui telah memutuskan bahwa setelah berurusan dengan urusan di pegunungan, dia akan secara khusus mengolah sekumpulan bahan obat kelas atas, dan kemudian memurnikan cairan obat bawaan, dan kemudian mengambilnya sendiri untuk dipraktikkan. Kali ini, Li Fugui mendapatkan banyak hal dari membaca buku etika kedokteran. Bahkan dia melihat beberapa resep di bab resep yang secara langsung dapat meningkatkan vitalitas. Tentu saja Li Fugui bahkan belum pernah mendengar beberapa bahan obat di dalamnya. Tapi Li Fugui tidak menyerah. Dia percaya bahwa seiring bertambahnya usia, dia akan mampu mengubah bahan obat dan resep ini menjadi kenyataan satu persatu. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Hari kedua, Li Fugui bangun pagi-pagi, dan setelah sarapan, dia membawa Mo Xiaoyun menuju gunung. Dibandingkan dengan terakhir kali dia memasuki gunung, kali ini sudah ada jalan lumpur kuning menuju gunung, dan ada pekerja yang bekerja di jalan tersebut. Li Fugui yang mengenalnya segera menghentikan pekerjaannya dan menyapanya dengan hormat. Li Fugui menyapa satu persatu dengan senyuman, dan di tengah jalan, melihat Mo Xiaoyun kelelahan dan kecepatan berjalannya melambat, dia berkata, "Kamu bisa duduk dan istirahat." Mo Xiaoyun tersipu, dan berkata, "Pokoknya Li Fugui, aku baik-baik saja, tapi aku sudah lama tidak berjalan sejauh itu, jadi aku tidak terbiasa." Li Fugui juga melambat, dan pada sore hari, keduanya akhirnya mencapai dasar perusahaan pertambangan di pegunungan. Saat ini, tampilan dasar ini sudah sangat berubah. Banyak rumah kayu kasar dan rumah sederhana telah dibangun, bahkan menjadi One Piece membentuk area kantor dan rest area. Asrama pekerja merupakan deretan rumah 2 lantai yang terbuat dari kontainer. Saat ini pakaian pekerja masih tergantung di balkon rumah. Tepat saat Li Fugui dan Mo Xiaoyun berjalan mendekat, Li Rencai berlari keluar dengan cepat, dengan senyum dogi di wajahnya, dan berkata, "Presiden Li, akhirnya kamu di sini. Kami semua merindukanmu." "Kamu di sini?" Li Rencai bahkan lebih terkejut saat melihat Mo Xiaoyun. Sebelum Mo Xiaoyun dapat berbicara, Li Fugui berinisiatif untuk mengatakan, "Manajer Mo tidak lagi bekerja di Hotel Qinglong, dan dia akan menjadi asisten saya mulai sekarang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda juga dapat menemukannya." Li Rencai berkata dengan gembira, "Itu terlalu baik, manajer Mo dulunya adalah bos saya, dan dia masih menjadi bos saya sekarang. Manajer Mo, tolong jaga saya di masa depan." Mo Xiaoyun berkata dengan cepat. "Tuan Li, saya akan jaga satu sama lain di masa depan. Saya baru di sini." "Apa?" "Saya juga tidak mengerti." Melihat Li Rencai dan sekelompok penjaga keamanan yang akrab di sebelah Li Rencai, Mo Xiaoyun benar-benar melepaskan ketegangannya dan merasakan rasa memiliki. Li Fugui berjalan ke dalam, dan bertanya, "Apakah ada yang terjadi baru-baru ini?" Li Rencai segera melapor dengan hormat, "Tuan Li, saudara laki-laki saya, dan anak laki-laki yang Zi itu sangat memperhatikan saya akhir-akhir ini, akan memantau semua tempat penting, dan setiap hari ketika memasuki dan meninggalkan area penambangan, Anda harus menggeledah tubuh Anda, dan dengan intimidasi Anda hari itu. Tuan Li, tidak ada yang berani mencuri emas." Li Fugui mengangguk puas. Tidak mengherankan, dia menggunakan metode guntur hari itu, merobohkan gunung dan mengguncang harimau, dan efeknya masih sangat jelas. Tentu saja, pencegahan saja tidak cukup.
Gaji dan kinerja Li Fugui sangat tinggi, dan makanan serta perawatannya juga sangat baik. Dia percaya bahwa para pekerja ini juga memahami bahwa jalan yang bengkok tidak akan berhasil, dan lebih baik mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Pantas mendapatkan uang. Li Rencai tiba-tiba berteriak, "Ngomong-ngomong, Tuan Li, Tuan Shao membuat penemuan baru. Dia berkata bahwa jika Anda datang, biarkan saya membawa Anda menemuinya secepat mungkin." Mata Li Fugui berbinar. Dia sekarang lebih memperhatikan perusahaan pertambangan daripada perusahaan bahan obat. Alasannya, perkembangan perusahaan pertambangan ini terkait dengan kekayaan dan kehidupannya. Li Rencai memimpin Li Fugui ke area penambangan dengan putus asa. Pertama, dia datang ke sungai. Saat ini, banyak pekerja yang mendulang pasir emas di sungai. Ada penjaga keamanan di kedua sisi sungai yang mengawasi mereka, dan ada banyak makanan dan bir. Selama istirahat, semuanya gratis untuk dinikmati. Naik menyusuri sungai, ada air terjun yang terbang turun dari gunung yang tinggi. Namun ketika Li Fugui mengikuti Li Rencai dan berjalan mendekat, dia langsung menemukan banyak orang mendayung dari balik air terjun dengan perahu karet. Ada juga berbagai biji ditumpuk di atas kapal, yang sebagian besar adalah tambang emas yang bersinar. Mo Xiaoyun berseru, Itu tidak mungkin emas, kan?" Li Ren hanya tersenyum dan berkata dengan bangga, "Tuan Mo, Anda baru saja di sini. Emas kecil apa ini? Saya akan menunggu Anda masuk nanti. Baru setelah itu kamu akan tahu apa itu tambang emas, dan setelah 2 hari, kamu akan terbiasa dengannya." Emas, tambang emas, Mo Xiaoyun hanya merasa pusing. 1 juta itu berlebihan. Penghasilan puluhan juta sebulan saja sudah banyak. Tapi melihat begitu banyak emas sekarang, terutama ketika Li Rencai mengatakan ada tambang emas di dalamnya, dia sangat terkejut. Dia tahu betul harga emas. Harganya 400–500 per gram. Ada begitu banyak tambang emas di sini. Seberapa kayakah Li Fugui? Jantung Mo Xiaoyun berdebar kencang. Dia tahu kali ini, dia benar-benar bertemu dengan seorang tiran lokal dan memeluk kakinya yang gemuk. Sementara Mo Xiaoyun berpikir liar, Li Fugui sudah berjalan di bawah air terjun. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa bagian belakang air terjun itu sebenarnya kosong, dan ada sebuah gua di dalamnya, dan ada suara-suara berisik yang datang dari dalam gua. Ada juga air di dalam gua, dan perahu karet yang dilihat Li Fugui sebelumnya didayung keluar. Li Fugui menunggu sebentar, dan melihat 2 perahu karet mendayung keluar. Shao Gong duduk di salah satunya, dan ketika dia melihat Li Fugui, dia berteriak dengan bersemangat, "Tuan, lapor, Tuan Li, duduk di perahu." Lain, perahu karet adalah Yang Zi dan Janda Liu. Yang Zi masih tampak hormat. Adapun Janda Liu, dia juga sedikit bersemangat. Bagaimanapun, dia tidak melihat Li Fugui selama beberapa hari, tetapi dia segera memperhatikan Li Fugui. Ekspresi sisi Mo Xiaoyun membeku sesaat, dan kemudian kegembiraan mereda. Li Fugui sedikit tersenyum dan memperkenalkan, "Wanita ini bernama Mo Xiaoyun. Dia dulu mengikuti Tuan Gao. Tapi sekarang dia adalah asisten saya." "Zi, bawahanku, ini saudari Liu, dia sekretarisku." Li Fugui memperkenalkan mereka satu persatu. Mo Xiaoyun menyapa mereka satu persatu, tetapi menatap Janda Liu beberapa kali lagi. Di matanya, sekretaris Liu sangat cantik dan menawan, terutama kulit yang terbuka sebening kristal, seperti yang ada di lukisan, seperti peri. Belum lagi pria, bahkan wanita seperti Mo Xiaoyun akan tergerak oleh pemandangan itu. Intuisi memberitahu Mo Xiaoyun bahwa hubungan antara sekretaris Liu dan Li Fugui seharusnya tidak biasa. Mo Xiaoyun memiliki perasaan yang berbeda di dalam hatinya, tetapi kemudian dia memikirkannya, bos besar setingkat Li Fugui cepat atau lambat akan menjadi salah satu petarung besar terbaik di kabupaten ini. Jadi apa yang aneh tentang pria seperti itu dengan wajah cantik, sekretaris? "Tuan Li, ayo masuk dan lihat dulu." Direktur Shao tidak sabar dan tidak tahu banyak tentang urusan manusia. Dia hanya memiliki teknologi di matanya. Dia mendesak Li Fugui untuk naik perahu karet,
lalu mendayung ke gua di belakang air terjun. Setelah masuk ke dalam, mata Li Fugui langsung berbinar, dan dia melihat sebuah lorong buatan terbuka di kedua sisi gua. Pada saat ini, ada banyak tanda kurung di atasnya, dan banyak pekerja berdiri di atas tanda kurung, memegang perkakas, dan menggali dinding. Yang paling menarik Li Fugui adalah dinding di kedua sisinya berbeda. Dinding di sebelah kiri berkilauan dengan cahaya kemasan, tetapi menjadi dinding dengan cahaya putih yang berkedip-kedip tanpa batas. Direktur Shao berkata dengan penuh semangat, "Tuan Li, saya menemukan tambang terbuka ini dengan urat yang sangat besar, dan tidak dapat dikatakan sebagai tambang terbuka. Lokasi ini sebenarnya berada di tengah gunung. Apa itu pasti emas dalam radius 100 mil cadangan dan cadangan biji lainnya sangat luar biasa. Secara khusus, berapa banyak, tetapi dilihat dari distribusi biji di tambang alami ini, itu harus menjadi setengah dari tambang emas." Direktur Shao berbicara tentang bidangnya sendiri, dan dia tampak fasih, melihat Li Fugui terlihat serius, dan perhatiannya pada dasarnya tertuju pada biji putih. Dia dengan cepat berkata, "Tuan Li, biji ini milik biji baru. Saya menemukan bahwa di antara biji yang diketahui, tidak pernah ada biji seperti itu. Tetapi saya menggunakan sampel untuk melakukan beberapa eksperimen. Meskipun hasilnya belum keluar, biji jenis ini seharusnya bernilai tinggi." Li Fugui menyipitkan matanya dan tiba-tiba berkata, "Direktur Shao, keluarlah bersamaku, Direktur." Shao terkejut sesaat. Tidak tahu apa yang akan dikatakan Li Fugui, tetapi tanpa sadar dia mengangguk dan berkata, "Oke." Sekelompok orang keluar dari tambang lagi. Para pekerja terus bekerja, dan aliran emas terus mengalir keluar. Namun, Li Fugui tidak terlalu memperhatikan hal ini. Alasannya sederhana. Dibandingkan dengan tambang emas, Li Fugui sekarang yang paling fokus adalah pada batu primordial putih. Direktur Shao tidak mengetahui jenis biji ini, tetapi Li Fugui menjadi semakin sadar akan potensi yang sangat besar dan nilai yang tak terlukiskan dari jenis biji ini hari ini. Setelah meninggalkan air terjun, alam setelah tambang, Li Fugui membawa Direktur Shao ke pantai berkerikil di satu sisi. Li Fugui tidak menahan diri, tetapi langsung berkata, "Sebanyak biji putih semacam itu, Anda harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tetapi Anda tidak perlu merisetnya." Lanjut. Kenapa? Direktur Shao terkejut sesaat, dan kemudian menjadi cemas. Dia akhirnya menemukan biji baru. Jika dia terus mempelajarinya, manfaatnya akan sangat besar. Dia bahkan mungkin memiliki hak untuk menamainya. Li Fugui adalah. Acu tak acu berkata, "Biji jenis ini sebenarnya sudah lama ditemukan, tetapi Anda tidak mengetahuinya." Direktur Shao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, Tuan Li. Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Saya ahli dalam bidang ini. Jika biji jenis ini adalah varietas yang telah ditemukan, maka tidak mungkin bagi saya tahu." Li Fugui menoleh dan menatap Direktur Shao dengan penuh arti. Dia berkata perlahan, "Direktur Shao, ada banyak hal di dunia ini yang tidak Anda ketahui. Anda hanyalah orang biasa, dan tidak perlu tahu, karena bahwa bagi Anda, itu mungkin bukan hal yang baik." Direktur Shao menatap Li Fugui dengan bingung, dan bertanya, "Tuan Li, apa maksudmu dengan itu?" Li Fugui menepuk kepalanya tanpa daya, dan akhirnya tahu apa hubungannya dengan orang-orang seperti Direktur Shao harus terus terang ketika mereka berbicara. Jika mereka berputar-putar, bahkan jika kata-katanya halus, dia tetap tidak bisa mengerti. "Direktur Shao, dengarkan aku saja. Jangan khawatir tentang masalah ini. Aku bosmu, kamu benar mendengarkanku." Li Fugui tidak bermaksud menjelaskan, dan langsung memberi perintah. Direktur Shao sangat kecewa dan sedikit tidak rela. Tetapi bos besar Li Fugui telah memberi perintah, dan dia tidak punya ruang untuk bertarung, jadi dia hanya bisa mengangguk. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menghibur, "Tapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa suatu hari Anda akan mengetahui alasannya. Setelah Anda mengetahui alasannya, Anda akan mengerti mengapa saya berbicara dengan Anda seperti ini hari ini." Direktur Shao memandang Li Fugui. Dengan mata tulus Fugui,
Dia berkata dengan putus asa, "Begitu, Tuan Li, jangan khawatir, saya tidak akan menggunakan biji putih itu untuk penelitian lagi, itu benar." Li Fugui tersenyum puas, "Direktur Sao, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda bekerja di perusahaan pertambangan kami dan prospek Anda sangat cerah. Di masa depan, bisnis kami hanya akan tumbuh semakin besar, tidak hanya terbatas di sini." Sebagai bos, Li Fugui sudah sangat mengetahui pentingnya menggambar kue untuk karyawan Anda. Apakah itu bisa diwujudkan adalah hal sekunder. Yang terpenting adalah membangkitkan semangat karyawan Anda agar karyawan Anda dapat melihat masa depan dengan lebih baik. Setelah Direktur Sao mendengar ini, semangatnya benar-benar terangkat sedikit. Dia mengangguk dan berkata, "Tuan Li, jangan khawatir, saya pasti akan bekerja keras." Li Fugui langsung tertawa. Dia menepuk bahu Direktur Sao, memberinya satu atau dua kata dorongan, dan membiarkan Direktur Sao kembali bekerja. Li Fugui menatap punggung Tuan Sao, dan dia tiba-tiba merasa bahwa semakin banyak bakat teknis seperti ini di perusahaan di masa depan, semakin baik. "Presiden Li, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Setelah Tuan Sao kembali bekerja, Yang Zi menggaruk kepalanya dan berjalan mendekat. Li Fugui tersenyum dan bertanya, "Apakah ini masalah keamanan?" Yang Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Li Fugui." Bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa masalahnya?" Yang Zi ragu-ragu, lalu berkata, "Tuan Li, saya baru-baru ini mengalami masalah, yang ada hubungannya dengan biji putih itu." Li Fugui senang, dan berkata, "Katakan saja apa yang Anda miliki. Mengapa Anda tinggal di sini selama beberapa hari, seperti wanita jalang? Apakah kamu masih ragu?" Yang Zi berkata dengan ekspresi yang tidak wajar, "Saya hanya merasa, setiap kali saya dekat dengan biji putih itu, saya merasakan sesuatu mengalir ke dalam tubuh saya, dan saya juga merasa seluruh orang telah menjadi berbeda." Li Fugui tertegun. Saat berikutnya, dia menatap Yang Zi seolah-olah dia melihat harta karun. Matanya menjadi lebih panas, seolah melihat keindahan tiada taraf. Yang Zi terkejut, dan bertanya, "Tuan Li, apa yang kamu lakukan?" Mata Li Fugui berkedip, dan dia berkata, "Yang Zi, aku tahu kamu tidak mudah, ayo, ulurkan tanganmu, keluar, biarkan aku merasakannya." Yang Zi menatap Li Fugui dengan ragu-ragu, dan berkata di mulutnya, "Lalu apa? Tuan Li, aku suka wanita, aku tidak suka pria, keluar." Li Fugui tidak, "Bagus." Yang Zi kemudian menjadi tentu saja, dia mengulurkan tangannya di depan Li Fugui. Li Fugui mengulurkan dua jari dan meletakkannya di pergelangan tangan Yang Zi. Dalam sekejap, dia merasakan vitalitas mengalir di tubuh Yang Zi. Itu benar. Semuanya seperti yang dia harapkan. Yang Zi ini sebenarnya jenius. Ada yang salah dengan cara Li Fugui memandang Yang Zi. Jika Anda melihat dengan hati-hati, Anda akan menemukan bahwa itu adalah kecemburuan yang mencolok. Pikirkan dia, Li Fugui, yang minum begitu banyak sup obat setelah dia mendapatkan warisan Qian Kun, dia mengumpulkan begitu banyak energi sekarang. Tapi Yang Zi ini beruntung, dia tidak mengerti apa-apa. Dia bingung, dan dia juga melangkah ke gerbang prajurit kuno. Ini benar-benar membandingkan orang dengan orang. Itu menjengkelkan. Namun, Li Fugui juga mengerti satu hal. Pada awalnya Yang Zi bisa mendapatkan jamur awan dari lembah yang penuh dengan ular. Jelas itu bukan keberuntungan, apalagi kecelakaan, tapi Yang Zi sendiri tidak sederhana. Jika bukan karena nasib buruk Yang Zi bahwa dia dilahirkan di tempat yang sama dengan Li Fugui, Yang Zi saat ini akan menjadi manusia di masa lalu, dan dia akan menjadi manusia dunia. "Tuan Li, apakah saya baik-baik saja? Jangan menakuti saya dengan mata Anda." Yang Zi menelan ludahnya, dan tiba-tiba terbangun, hanya untuk merasakan bahwa Li Fugui sedang menatapnya dengan mata yang sangat aneh. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berkata, "Yang Zi, selamat, kamu beruntung. Dan kamu beruntung seperti asap dari kuburan leluhurmu. Mulai hari ini,
hidupmu akan benar-benar berbeda. Tuan Li, apa maksudmu dengan itu? Jangan membuatku takut. Yang Zi telah dilatih oleh Li Fugui selama beberapa bulan, dan kepribadiannya menjadi jauh lebih terkendali dan stabil. Jadi ketika dia mendengar ini, dia pertama kali bereaksi, bukan kegembiraan, tapi horor. Li Fugui tertawa, dan berkata, Yang Zi, jangan khawatir, saya tidak berbicara omong kosong. Izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu bahwa sebenarnya ada prajurit kuno di dunia ini? Dan Anda sebenarnya menjadi seorang prajurit kuno sekarang, seniman bela diri. Yang Zi membuka mulutnya lebar-lebar, matanya berkaca-kaca, dan dia jatuh membatu. Li Fugui dapat memahami perasaan Yang Zi. Jika seseorang datang untuk memberitahunya bahwa manusia super di negara yang indah itu benar-benar ada, dia mungkin akan memiliki reaksi yang sama. Yang Zi dengan cepat sadar, dan dia berkata, Tuan Li, Anda benar-benar tahu bagaimana bercanda, bagaimana ini bisa benar. Li Fugui sedikit tersenyum, dan memanggil, Wang Langzong, kemarilah. Wang Zonglang setelah mendengar ini, dia berjalan dari tidak jauh. Untung juga Li Fugui sekarang memiliki pria yang cerdas dan kuat di sampingnya. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk membuktikan dirinya kepada Yang Zi. Sebagai Master Ming Jin, Wang Langzong sebenarnya telah mendengar setiap kata dari percakapan antara Li Fugui dan Yang Zi barusan. Jadi ketika dia berjalan ke sisi Li Fugui, dia tidak membutuhkan perintah Li Fugui, dia hanya mengulurkan tangannya. Yang Zi tidak tahu apa yang akan dilakukan Wang Langzong, tetapi matanya masih tertuju pada tangan Wang Langzong. Saat berikutnya, Yang Zi membuka matanya lebar-lebar, dan bahkan menyeka matanya sendiri, dengan ekspresi tidak percaya. Karena pada saat ini di tangan Wang Langzong, energi putih transparan menyembur keluar dari ujung jari. Adegan ini jatuh ke mata Yang Zi, seperti keajaiban. Setelah beberapa saat, Yang Zichai bergumam, Ya Tuhan, apakah aku sedang bermimpi? Li Fugui menepuk bahunya, lalu menunjuk ke Wang Langzong, dan berkata, kamu tidak sedang bermimpi sekarang, tapi aku pernah bertemu sekali kesempatan seumur hidup. Ini adalah senior Anda, jika Anda ingin benar-benar masuk ke jajaran prajurit kuno, Anda harus dengan rendah hati meminta nasihatnya. Wang Langzong tahu persis apa yang dimaksud. Li Fugui dengan mengatakan ini, dia tersenyum rendah hati, berkata, saya tidak berani menjadi pemandu, tapi tidak apa-apa memberi saya beberapa petunjuk. Selain itu, saya bisa mengajari Anda latihan saya, selama Anda mau belajar. Meskipun Yang Zi tidak mengerti apa seorang prajurit kuno, ketika dia mendengar ini, dia tidak dapat menahannya. Mengetahui bahwa ini pasti sebuah kesempatan, Yang Zi, juga seorang bujangan, sebenarnya berlutut di tanah dan memanggil guru. Wang Langzong terkejut sesaat, lalu tertawa beberapa kali, membantu Yang Zi bangkit dari tanah, dan berkata, aku hanya bisa membantumu dengan sedikit bantuan, tapi aku tidak mampu menjadi tuanmu jika kamu menelepon saya tuan, jadi saya akan membiarkan Anda lolos. Bersambung.